Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini dengan tema Hati sebagai Hamba. Ya betul, Bapak Ibu nggak salah dengar bahwa judul pada hari ini sama seperti judul lagu yang mungkin kita pernah dengar. Tentunya saya tidak akan bernyanyi pada saat ini karena nantinya kalau saya nyanyi langsung Bapak Ibu tidak jadi mendengarkan Renungan Harian pada hari ini. Ya, saudara-saudara, berbicara tentang kehidupan menghamba, ada banyak sekali perumpamaan tentang hamba yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan tersebut memang cenderung bertemakan tentang kerajaan Allah ataupun gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Kebanyakan seringkali mengibaratkan relasi antara hamba dan majikan. Meskipun demikian bukan berarti berbicara tentang promosi, tentang penjualan ataupun perbudakan, tetapi kita melihat bagaimana relasi kita sebagai umat manusia menjadi hamba Tuhan, hamba Allah di dalam kehidupan kita. Disebutkan oleh pendeta Andar Ismail, setidaknya ada sekitar 60 perumpamaan tentang seorang hamba. Pendeta Andar Ismail pun menyebutkan setidaknya ada 10 aspek gaya hidup menghamba yang ditarik dan dari sejumlah perumpamaan yang akan kita baca. Namun pada hari ini kita akan membahas 5 terlebih dahulu dan akan saya lanjutkan di dalam renungan harian yang akan saya pimpin keesokan harinya. Yang pertama adalah tahu diri. Ketika kita mengaku dan merelakan diri menjadi hamba dari Tuhan, maka tentu layaknya relasi hamba dengan tuannya, seorang hamba melakukan kehendak tuannya. Di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 kita dapat melihat bahwa ketika ada seorang hamba yang mampu melihat permasalahan dan ia menawarkan solusi kepada tuannya, tetapi ternyata tuannya pun melarang dan sang hamba pun sudah seharusnya maka mengikuti perintah tuannya. Di dalam Injil lain, di dalam Lukas 14 ayat 16 sampai 24 kita juga melihat bagaimana bahwa seorang hamba mau menjalankan perintah majikan meskipun perintah itu berubah-ubah. Dari sini kita melihat bahwa ketaatan menjadi sebuah kunci untuk menjadi seorang hamba. Refleksi bagi kita, setiap kita adalah sejauh mana ketaatan dan kepatuhan kita kepada Tuhan kita, yakni Tuhan Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah rutin. Bapak Ibu ketika berbicara tentang rutin tentu adalah sesuatu yang membosankan seperti ini. Tetapi ternyata mengerjakan sesuatu yang rutinitas meskipun kelihatannya membosankan, pendeta Andar Ismail menarik sebuah kalimat yang menarik kita untuk kita simak, yakni bahwa kalau seorang merasa bosan dengan pekerjaan atau kegiatan rutinnya, maka yang salah bukan pekerjaannya, melainkan sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Melakukan kegiatan yang bersifat rutin menuntut sebuah konsistensi serta penghayatan yang dalam di dalam kegiatan rutin yang kita lakukan. Di dalam perumpamaan Lukas 17 ayat 7-10 juga kita melihat bahwa seorang hamba yang secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas yang ditugaskan kepadanya. Menariknya di ayat 10 kita melihat sebuah kutipan yang menarik bahwa ketika kita melakukan kegiatan pekerjaan rutin yang kita lakukan, di terakhir Tuhan Yesus menambahkan bahwa sebagai seorang hamba sudah selayaknya kita mengatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 20. Refleksi bagi kita adalah bagaimana di dalam peribadatan dan kegiatan-kegiatan rutin yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sebagai orang Kristen, seperti beribadah, pendalaman Alkitab, dan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, mampukah kita melihat sesuatu yang rutin itu dengan penuh pemaknaan dan semangat yang selalu baru setiap pagi. Sembari kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan merupakan sebuah panggilan dari Allah untuk kita kerjakan, untuk memuliakan nama Allah itu sendiri. Yang ketiga, ciri seorang hamba dikatakan oleh pendeta Andar Ismail adalah tidak mengantuk, dalam artian mandiri dan inisiatif. Seorang hamba seharusnya didorong untuk mampu bertindak secara mandiri, walaupun tanpa perintah ataupun ketika tuannya sedang pergi jauh. Seorang hamba dituntut untuk berdaya guna,
untuk menghasilkan keuntungan sebaik mungkin dengan waktu dan sumber daya sedikit mungkin. Di dalam Matius 25 kita melihat bahwa seorang hamba memiliki kemandirian untuk terus berkarya walaupun sang tuan sedang pergi. Dan ini menjadi teladan bagi hamba yang lain ketika walaupun tuannya pergi, ia tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tetap setia merawat dan mengerjakan sesuatu yang menguntungkan tuannya. Refleksi bagi kita adalah sejauh mana kita mengembangkan diri baik secara pemahaman terhadap perintah dan firman Allah di dalam kehidupan kita dan menyatakan kehendak Allah di dalam dunia. Yang keempat adalah respek dan hormat. Sebagai seorang hamba kita diajak untuk saling menghormati satu sama lain. Tidak ada status yang lebih tinggi di antara seorang hamba. Kita adalah sederajat sama-sama seorang hamba di dalam iman kita. Seorang hamba diajak dan dituntut untuk mampu menghargai rekan satu sama lain dan akhirnya mampu bekerja sama di dalam melakukan tugas untuk memuliakan Allah di dalam kerjasama itu. Refleksi bagi kita adalah sejauh mana kita menghormati seorang akan yang lain di dalam komunitas kita. Di saat kita melayani, di dalam saat kita pekerjaan, bagaimana kita mampu menghormati satu sama lain, orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima yang menjadi akhir dalam bagian ini adalah kejujuran. Memang betul Bapak Ibu, kejujuran merupakan nilai utama di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27 menceritakan seorang hamba yang menerima uang 1 mina untuk dijadikan modal berdagang, dan ia akhirnya mendapatkan laba yang besar, bahkan dikatakan 10 kali lipat. Bisa saja seorang hamba tersebut mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan yang ia peroleh dari usahanya tersebut. Dia sudah berusaha 10 kali lipat hasilnya. Bisa saja hamba itu mengatakan, oh setidaknya 1 dari 10 itu menjadi bagian saya, menjadi keuntungan saya. Namun kita melihat di dalam bacaan tersebut bahwa hamba tersebut memilih untuk memberikan seluruh laba yang ia hasilkan kepada sang tuannya, yakni majikannya. Kita melihat bahwa kejujuran tentu adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan ketika kita diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Refleksi bagi kita adalah sejauh mana kita mampu bersikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ataupun tanggung jawab lainnya. Kejujuran merupakan kunci dari integritas seseorang. Masih ada 5 ciri lagi yang disampaikan oleh Pendeta Andar Ismail, tetapi sampai di sini dulu renungan kita pada hari ini. Nantikan pada renungan harian selanjutnya yang akan saya pimpin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita untuk terus mengingat bahwa kita sejatinya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah seorang hamba yang melayani Tuannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.